Krisis itu pertama-tama bukan soal jalan keluar. Krisis adalah bagian yang tidak akan pernah hilang selama kita hidup. Pertama saya senang sekali kita boleh berkumpul karena saya melihat belum banyak ruang-ruang kaum muda yang terbuka secara umum untuk melihat bahwa persoalan yang kita sedang hadapi saat ini, yang kita bisa beri nama krisis, itu sebenarnya adalah problem bersama kita sebagai anak-anak muda dan perlu disuarakan bersama-sama. Jadi thank you sekali buat teman-teman yang sudah memikirkan, sudah mencoba membuat gerakan seperti ini, teman-teman. Jadi kami berharap ini menjadi satu langkah yang kemudian membuat kita sadar bahwa pelayanan kaum muda itu bukan satu pelayanan yang terkotak-kotak di gereja masing-masing, tapi pelayanan bersama. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, saya akan membahas soal krisis, penghalang atau peluang. Teman-teman, saya mulai dengan beberapa poin pengantar saya. Yang pertama begini, bahwa tujuan saya melihat problem krisis ini adalah satu problem yang perlu didefinisikan ulang, gitu ya. Jadi tujuan saya adalah waktu kita melihat krisis, kita perlu untuk memiliki definisi yang tepat, begitu teman-teman. Sehingga yang di awal ini yang mau saya bicarakan bukan tentang seperti yang Ko Ivan tadi sudah jelaskan, kita tidak sedang mencari problem solving, tetapi kita sedang mau mencoba memahami, memaknai, membuat spasi untuk kita bisa melihat lebih jelas krisis yang sedang kita hadapi, teman-teman. Jadi memang bagian saya akan lebih banyak memusatkan pada what is crisis, mendefinisikan ulang krisis kita. Nah, kenapa? Karena menurut saya begini, salah satu masalah banyak kaum muda bertindak salah dalam hidupnya karena dia memahami krisis dengan cara pandang yang salah, teman-teman. Kemarin saya lihat satu berita tentang anak muda di Kota Kupang yang gantung diri karena dia sudah capek punya sakit asma yang cukup akut. Dia rasa hidupnya jadi beban, dia rasa hidupnya jadi tidak berarti, penuh dengan kelemahan, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, teman-teman, ini sangat bergantung kepada bagaimana kita memahami, mendefinisikan krisis itu. Apa yang kita definisikan sebagai krisis, itu akan berakibat pada tindakan yang kita akan ambil dalam kehidupan kita. Jadi poin saya begini teman-teman, krisis itu pertama-tama bukan soal jalan keluar, problem solving. Tetapi krisis itu adalah tentang bagaimana kita memaknainya dulu dengan tepat. Kebanyakan dari kita melihat krisis, kita langsung lari ke problem solving. Ada masalah, saya harus cari jalan keluar. Ada masalah, saya harus cari jalan keluar. Akhirnya kita tidak pernah bisa memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar menemukan problem solving dari krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak muda. Saya juga melihat begini teman-teman, bagaimana cara kita melihat atau memaknai krisis itu akan menentukan nanti kita melihat krisis itu sebagai peluang atau penghalang. Jadi di bagian awal ini, di dalam presentasi yang singkat ini, teman-teman, saya ingin berfokus kepada krisis itu. Karena ketika kita bisa memahami krisis dengan baik, baru kita bisa menentukan langkah kita. Apakah itu akan menjadi peluang atau itu akan menjadi penghalang. Kira-kira itu roadmap besar saya di awal ini untuk kita masuk memahami soal apa itu krisis. Nah, teman-teman begini, what is crisis, teman-teman? Krisis. Apa itu krisis sebenarnya? Apa itu masalah? Apa itu penderitaan? Apa itu sorrow? Apa itu problem dalam kehidupan kita?
Nah, ada satu definisi yang diberikan oleh Henry Nouwen. Dia berkata bahwa krisis itu adalah sebuah kehilangan. Dan segala macam kehilangan adalah atau pasti menghasilkan krisis, teman-teman. Kalau kita melihat COVID-19 ini sebagai krisis, kenapa ini menjadi krisis? Karena dia bisa menghilangkan nyawa. Kenapa corona ini dilihat sebagai krisis? Karena dia menghilangkan waktu-waktu normal hidup saya dulunya. Kenapa corona ini menjadi krisis? Karena dia menghilangkan jadwal jalan-jalan saya dan sebagainya. Ada sesuatu yang hilang sehingga itu kemudian menjadi krisis. Setiap kehilangan di dalam diri kita, dalam hidup kita, pasti akan menimbulkan krisis, teman-teman. Ya, Henry Nouwen mengatakan begini, life sometimes seems like just one long series of losses. Hidup terkadang sama seperti sebuah seri panjang dari kehilangan. Jadi bukan hanya drama Korea yang berseri-seri, teman-teman, tetapi juga kehilangan itu, krisis itu berseri-seri di dalam kehidupan kita. In the afternoon and evening of life, there are also painful losses through conflict, misunderstanding, failure, anger, and resentment. Jadi baik siang maupun malam dari hidup kita atau setiap waktu hidup kita selalu ada kehilangan-kehilangan yang menyakitkan melalui konflik hidup kita, melalui kesalahpahaman, melalui kegagalan, melalui kemarahan, melalui pengeluhan, pasti ada sesuatu yang hilang. Makanya itu menjadi krisis, teman-teman. Dan Henry Nouwen mengatakan begini, thus many losses are part of ordinary life. Bahwa kehilangan itu adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Maka saya bisa katakan begini, teman-teman, krisis itu sama dengan kehilangan. Jika kehilangan adalah krisis, maka dapat dikatakan bahwa krisis adalah bagian yang tidak akan pernah hilang selama kita hidup. Hingga nanti krisis itu merenggut dan menghilangkan kehidupan itu sendiri. Kapan krisis yang adalah kehilangan itu berakhir? Yaitu waktu kita kehilangan nyawa. Jadi krisis sampai akhir hidup kita pun itu ada, teman-teman. Jadi setiap hidup kita, sesuatu yang hilang dari hidup kita pasti akan menyebabkan krisis. Kenapa kalau kita, anggota tubuh kita tidak lengkap, kita stres? Karena ada yang hilang dari yang normal biasanya. Kenapa kalau tidak lulus sekolah, kita stres? Karena ada yang hilang, yaitu waktu. Kenapa kalau kita dapat teman yang fake, kita stres? Karena ada kepercayaan yang hilang. Kenapa kalau ada corona kita stres? Karena ada waktu normal kita yang hilang. Kenapa kalau kita putus pacaran, kita stres? Karena ada belahan jiwa yang hilang. Kenapa kalau berat badan kita naik, kita stres? Kita krisis? Karena ada kepercayaan diri yang hilang. Jadi ketika kita mendefinisikan krisis, teman-teman, what is crisis? Krisis adalah kehilangan. Dan kehilangan selalu ada dalam kehidupan kita setiap waktu. Kenapa corona menjadi satu krisis yang besar sekali pada saat ini? Karena dia menghilangkan waktu normal kita. Tetapi, teman-teman, setelah corona ini berakhir pun, apakah kita berarti tidak ada lagi krisis? Akan tetap krisis, teman-teman. Kita mungkin akan krisis setelah corona berakhir karena kita merindukan kembali waktu-waktu santai kita yang sudah hilang. Dan kembali ke kehidupan kita yang sangat sibuk seperti biasanya. Jadi teman-teman, apa yang hilang dari dalam hidup kita pasti menyebabkan krisis. Jadi itu definisi memaknai krisis kita, teman-teman. Jadi begini, teman-teman. Lalu Henry Nouwen melanjutkan dengan mengatakan begini, what to do with our losses? Apa yang harus kita lakukan dengan kehilangan-kehilangan? Henry Nouwen berkata begini, the question is not whether you have experienced loss, but rather how you live your losses.
Jadi bukan tentang bagaimana kita menghadapi, mengalaminya, tetapi bagaimana kita menghidupinya, memaknainya, kehilangan kita. Itu yang penting. Jadi sekarang kita melihat bahwa ketika kita menghadapi sebuah krisis, apapun itu, sebuah kehilangan apapun itu dalam hidup kita, jangan cepat-cepat langsung kepada problem solving. Tetapi mari memaknainya, teman-teman. Karena begini, kita akan ada di satu tahap di mana kita akan melihat krisis kehilangan kita dalam hidup ini kadang tidak pernah memiliki jawaban atau misteri. Ketika kita mengalami suatu krisis dalam hidup, ada satu waktu di mana kita akan bertanya-tanya dan kita tidak pernah menemukan jawaban, dan itu tetap misteri. Maka itu krisis yang pertama-tama bukan tentang problem solving, bukan tentang mencari jalan keluar, tapi bagaimana kita memaknai krisis dalam hidup kita. Nah, waktu saya melihat krisis sebagai sebuah kehilangan, rekan-rekan, teman-teman kaum muda, saya teringat kepada Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 dan ayat 11. Di sana perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan di sana dijelaskan dengan jelas begini, teman-teman. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Setiap bagian kehidupan kita yang normal pasti selalu disandingkan dengan kehilangan. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu kita ada, tapi ada waktu kita merelakan untuk tidak ada. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk kehilangan, bukan? Jadi setiap kehidupan kita itu akan selalu disandingkan dengan kehilangan demi kehilangan. And that is krisis, teman-teman. Dan itulah krisis. Jadi krisis adalah kehidupan part yang tidak akan pernah hilang. Tetapi menariknya, teman-teman, ayat 11 mengatakan begini. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Sekalipun hidup kita selalu dibarengi dengan kehilangan demi kehilangan, tapi semua akan dijadikan Tuhan indah pada waktunya. Sekalipun itu tidak dapat kita selami, karena pekerjaan Tuhan kadang sangat-sangat penuh misteri, teman-teman. Apa yang ingin saya katakan soal krisis? Krisis ini adalah segala hal menyangkut kehilangan. Jadi dalam hidup kita segala kehilangan pasti menghasilkan krisis. Dan krisis itu akan selalu ada dalam hidup kita. Kadang kita tidak dapat mengerti kehilangan-kehilangan dalam hidup kita. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan secara indah pada waktunya.